Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan eh, untuk memenuhi tugas UAS Praktikum Aplikasi Komputer. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama tiga rekan saya. Yang pertama Abu Haris Muhyiddin, saya sendiri dengan NIM 23500811144. Lalu ada Randi Malik Fadilah dengan NIM 23500811123 dan rekan saya satu lagi Muhammad Zikri dengan NIM 23500811121. Baik, kita langsung saja ke dalam materi modul pertama, yakni mempelajari konsep Microsoft Word. Mempelajari konsep Microsoft Word. Yang pertama, antarmuka Microsoft Word 2010. File tab, ribbon, active tab, dan komponen lainnya perkenalkan antarmuka dasar Microsoft Word. File tab terletak di sudut kiri atas antarmuka. Saat diklik, membuka menu dengan opsi terkait pengelolaan file, seperti membuka dokumen baru, menyimpan, dan mencetak. Lalu di ribbon, pita berwarna yang terletak di bagian atas jendela Word, menyediakan tab-tab yang membuat grup perintah terkait fungsi tertentu. Lalu ada Active Tab. Active Tab ini tab yang sedang aktif pada saat itu, menentukan grup-grup perintah yang ditampilkan di ribbon. Lalu ada komponen-komponen utama di sini. File tab, ribbon, tab, active tab, groups, dan lainnya. Groups, setiap tab di ribbon terdiri dari beberapa grup yang mengelompokkan perintah-perintah terkait. Misalnya, tab home memiliki grup seperti clipboard, font, dan paragraf. Lalu di file tab, berisi perintah-perintah dasar untuk pengelolaan file, termasuk pembukaan, penyimpanan, dan pencetakan dokumen. Lalu ribbon dan tab, yang berisi tab home, insert, design, dan lain-lain. Di ribbon dan tab ini, merupakan bagian utama dari ribbon dan menyediakan kumpulan perintah yang terkait dengan tugas tertentu. Misalnya home menyediakan perintah untuk pemformatan umum, insert untuk menyisipkan elemen baru, dan desain untuk mengatur desain dokumen. Lalu ada format dokumen di sini, berkaitan dengan cara-cara dokumen disusun dan diformat. Lalu juga termasuk perintah-perintah di dalam grup seperti font untuk mengatur jenis huruf, ukuran, dan warna teks, serta paragraf untuk mengatur format paragraf. Lalu yang terakhir di sini, tampilan dokumen yang berisi komponen di tab view seperti print layout, full screen, web layout yang memberikan opsi tampilan dokumen. Tab view tersendiri terletak di ribbon dan memberikan opsi tampilan dokumennya. Nah, lalu untuk print layout menampilkan dokumen seperti yang akan terlihat saat dicetak. Lalu full screen memberikan tampilan penuh layar untuk fokus pada kontennya. Nah, yang terakhir, web layout menampilkan dokumen dalam format yang sesuai untuk tampilan dalam web. Lalu kita menuju eh, ke modul yang kedua, yaitu tata letak dokumen Microsoft Word. Nah, di dalam tata letak dokumen Microsoft Word, di dalam modul 2 ini, yang pertama ada pemahaman dasar Microsoft Word, yang dimana pemahamannya itu merupakan pemahaman dasar terhadap fungsi dan fitur yang ada di dalam Microsoft Word. Nah, termasuk pengetahuan juga tentang cara membuka, menyimpan, dan menutup dokumen, juga penggunaan antarmuka seperti ribbon dan file tab, serta navigasi dasar di dalam programnya. Nah, poin yang kedua, yakni pemformatan teks dan gambar. Nah, format teks dan gambar ini melibatkan kemampuan untuk mengubah tampilan dan penataan teks, serta menyisipkan dan format gambar dalam dokumen. Nah, pemahaman ini, cara mengatur format teks seperti jenis huruf, ukuran font, warna teks, serta penambahan dan penyesuaian gambar di dalam dokumen termasuk pemposisian, ukuran, dan gambar. Nah, lalu poin yang ketiga adalah penerapan gaya tabel nih, menyertakan kemampuan untuk membuat dan memformat tabel dalam dokumennya. Nah, penggunaan fitur tabel juga untuk membuat struktur data terorganisir, termasuk penerapan gaya tabelnya seperti warna latar, garis tepi, dan pengaturan sel dan baris. Lalu poin terakhir ada penggunaan fitur pencetakan. Nah, penggunaan fitur pencetakan ini terkait dengan proses mencetak dokumen dan pengaturan pencetakan, yakni melibatkan pemahaman tentang cara menggunakan fitur pencetakan, seperti menentukan opsi halaman, menentukan jenis kertas, memilih printer, serta melihat tata letak
cetak sebelum mencetak dokumennya. Lanjut lagi, kita ke modul yang ketiga, yakni desain Microsoft Word. Pada yang ketiga ini, ada 4 poin. Yang pertama, mencari dan mengganti teks. Nah, mencari dan mengganti teks ini adalah proses untuk menemukan kata atau frasa tertentu dalam dokumen dan menggantinya dengan kata atau frasa lain. Jadi, antara kata satu diganti dengan kata dua. Nah, Microsoft Word juga menyediakan fitur pencarian untuk mencari katanya dan untuk mengganti teks yang memungkinkan pengguna dengan mudah menemukan dan mengganti teksnya di seluruh dokumen atau pada bagian tertentu. Fitur ini juga membantu kita mengefisiensikan dalam pengeditan dokumen yang besar. Lalu kita menuju ke poin yang kedua nih di sini. Nah, menyisipkan header dan footers. Nah, menyisipkan header dan footer ini di sini pemahamannya adalah penambahan informasi tetap di bagian atas atau header dan bawah atau footer di setiap halaman dalam dokumen. Nah, header dan footer ini juga sering digunakan untuk menyisipkan elemen seperti judul dokumen, nomor halaman, tanggal, dan informasi lainnya yang ingin tetap muncul pada setiap halaman. Dan ini juga manfaatnya memberikan konsistensi dan profesionalisme dalam tata letak dokumennya. Nah, lalu yang ketiga di sini, ada menyisipkan grafik dari Microsoft Excel. Nah, menyisipkan grafik dalam Microsoft Word dari Microsoft Excel ini, yakni adalah cara menambahkan grafik dari Microsoft Excel atau tabel yang dibuat dari Microsoft Excel ke dalam dokumen Microsoft Word. Nah, Word juga memungkinkan penggunanya untuk menyisipkan objek dari program Microsoft Office lainnya, misalkan bisa dari Excel, bisa dari PowerPoint, atau dari produk-produk Microsoft lainnya. Nah, ini juga berguna untuk menyertakan data visual. Jadi untuk menguatkan ketika ada data-data dan data-data tersebut bisa jadi argumen dalam dokumen kita. Nah, lalu yang terakhir ada poin pembaruan daftar isi dan indeks. Nah, pembaruan daftar isi dan indeks ini melibatkan pembaruan otomatis dalam daftar isi dan indeks setelah adanya perubahan dalam dokumen. Nah, setelah membuat daftar isi atau indeks, Word memungkinkan pengguna untuk memperbarui secara otomatis ketika terjadi perubahan dalam dokumen. Nah, ini membantu juga buat kita untuk memastikan bahwa struktur dan referensi dokumen tetap akurat dan terkini. Selanjutnya, modul 4 yaitu desain Microsoft Word. Terdiri dari menyisipkan dan memformat daftar isi dan marking index interest, insert, and index. Proses penambahan dan pemformatan daftar isi secara otomatis dan dalam dokumen. Dalam Word, daftar isi dapat dibuat dan disisipkan secara otomatis berdasarkan gaya dan judul yang ditentukan dalam dokumen. Penggunaan dapat menentukan gaya untuk berbagai tingkatan judul dan Word akan membuat daftar isi yang dapat diperbaharui dengan cepat ketika ada perubahan dalam dokumen. Yang kedua, marking index in price. Menandai kata kunci atau istilah tertentu dalam dokumen sebagai entry index. Proses ini melibatkan menandai kata-kata atau frasa-frasa tertentu dalam dokumen yang ingin dimasukkan ke dalam indeks. Setelah ditandai, pengguna dapat membuat indeks yang merujuk pada entry tersebut. Ini sangat berguna untuk dokumen panjang dengan banyak istilah atau referensi. Dan insert and index. Menambahkan indeks ke dalam dokumen. Setelah membuat entry index, pengguna dapat menyisipkan indeks ke dalam dokumen. Indeks ini akan merujuk pada lokasi kata kunci atau istilah yang telah ditandai sebelum penggunanya. Pengguna dapat mengonfigurasi berbagai opsi pengaturan tata letak dan indeks sesuai kebutuhan dokumen. Yang kelima, penggunaan mail merge. Terdiri dari penggunaan mail merge menggunakan file accepting Excel. Mail merge menggabungkan dokumen utama dengan daftar penerima, misalnya surat dan daftar alamat, untuk membuat salinan yang disesuaikan untuk setiap penerima. Mail merge memungkinkan pengguna membuat dokumen yang personal dan disesuaikan secara massal, seperti surat atau label yang dikirim kepada banyak orang.
Proses ini melibatkan dokumen untuk utama yang berfungsi sebagai template dan data yang ditempatkan daftar penerima. Mail merge kemudian menggabungkan template dengan informasi unik dari daftar penerima. Selanjutnya, Asserting Excel menggunakan daftar data yang sudah ada di file Excel sebagai sumber data untuk mail merge. Dalam mail merge, pengguna dapat menggunakan file Excel yang berisi daftar penerima sebagai sumber data. Ini memudahkan pengolahan dan pembaruan data penerima, serta memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan informasi yang ada untuk membuat dokumen yang disesuaikan. Misalnya, dapat digunakan untuk mengirim surat kepada sekelompok orang dengan informasi yang disesuaikan untuk setiap penerima, seperti nama dan alamat. Selanjutnya, penulisan makalah ilmiah. Terdiri dari instalasi Mendeley, koneksi Mendeley ke Microsoft Word, dan membuat sitasi. Mendeley adalah sebuah manajer referensi dan kolaborasi penelitian yang membantu pengguna pengelola, mengatur, dan berbagi literatur serta sumber referensi. Untuk menginstal Mendeley, pengguna perlu mengunduh aplikasi Mendeley dan mengikuti langkah-langkah instalasi yang disediakan. Setelah diinstal, pengguna dapat membuat akun menginfo referensi dari berbagai sumber dan menggunakan fitur-fitur manajemen literatur yang disediakan. Mendeley ke Microsoft Word. Mendeley dapat diintegrasikan dengan Microsoft Word untuk mempermudah penulisan dan penataan daftar pustaka. Setelah menginstal Mendeley, pengguna dapat mengaktifkan plugin Mendeley di Microsoft Word. Ini memungkinkan pengguna menyisipkan kutipan dan membuat daftar pustaka dengan mudah. Koneksi Mendeley ke Word mempermudah pengguna untuk mengelola referensi dan menghindari kesalahan penulisan ilmiah. Yang terakhir, membuat sitasi. Mendeley memungkinkan pengguna membuat sitasi otomatis ketika menulis dokumen di Microsoft Word. Setelah mengkonfigurasikan koneksi Mendeley ke Word, pengguna dapat menyisipkan sitasi secara otomatis ke dalam dokumen mereka. Mendeley akan merujuk ke referensi yang telah diimport dan memformat sitasi sesuai gaya penulisan yang diinginkan, seperti APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Ini menghemat waktu dan memastikan keakuratan dalam penulisan akademis. Lanjut ke modul 7 yaitu Microsoft Excel bagian dasar. Bos lanjut ya bos. Hah? Saya aja. Openas ya gerak goblok. Oh, buru. Lanjut ke modul 7 yaitu Microsoft Excel di bagian dasar. Microsoft Excel di bagian dasar ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, terdapat persiapan menggunakan Microsoft Excel. Dan yang kedua, menambahkan atau memasukkan data pada Microsoft Excel. Yang ketiga, menggunakan formula atau rumus dalam Microsoft Excel. Yang keempat, menggunakan function dalam Microsoft Excel. Yang kelima, menggunakan autofill terhadap formula atau function dalam Microsoft Excel. Lalu yang keenam, terdapat membuat bagan atau grafik atau chart dari data tabel pada Microsoft Excel. Lalu yang terakhir, menyimpan pekerjaan pada Microsoft Excel. Di poin pertama, terdapat persiapan menggunakan Microsoft Excel. Langkah awal sebelum menggunakan Microsoft Excel melibatkan instalasi Microsoft Excel atau Microsoft Office, penemuan icon Excel, dan pemilihan template jika diperlukan. Pengguna kemudian bisa membuka lembar kerja kosong untuk memulai pekerjaan. Lalu, di poin kedua, terdapat menambah atau memasukkan data pada Microsoft Excel. Setelah persiapan pengguna dapat memasukkan data ke dalam sel-sel Excel, baris teratas sering digunakan sebagai judul kolom, dan penggunaan atau pengguna dapat mengklik pada sel yang diinginkan untuk menambah atau mengedit data. Format teks dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu di poin ketiga terdapat pengguna menggunakan formula atau rumus dalam Microsoft Excel. Microsoft Excel menyediakan berbagai rumus dan fungsi yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan dan analisis data. Rumus ini diawali dengan tanda titik dua atau sama dengan dan dapat mencakup operasi matematika, referensi sel, atau fungsi-fungsi khusus seperti sum, average, dan lain sebagainya. Lalu di poin keempat terdapat
menggunakan function dalam Microsoft Excel. Fungsi dalam Microsoft Excel menyediakan cara untuk melakukan operasi atau perhitungan tertentu. Pengguna dapat menggunakan fungsi bawaan seperti sum, average, atau fungsi custom sesuai kebutuhan analisis data dari mereka sendiri. Lalu, yang kelima, terdapat menggunakan autofill terhadap formula atau function dalam Microsoft Excel. Fitur autofill memungkinkan penggunanya menyalin formula atau fungsi dari satu sel dan mengisi sel-sel berikutnya secara otomatis. Ini juga membantu penggunanya untuk menghemat waktu dan mengurangi kekeliruan dalam menyalin rumus atau fungsi secara manual. Lalu, yang ketujuh, terdapat membuat bagan atau grafik atau chart dari data tabel pada Microsoft Excel. Excel menyediakan kemampuan untuk membuat berbagai jenis grafik atau bagan dari data tabel yang ada. Pengguna dapat memilih data, mengakses menu insert, dan memilih jenis grafik yang diinginkan. Setelah itu, penggunanya dapat memilih grafik sesuai yang diinginkan dengan menambah judul, label, dan opsi lainnya. Lalu yang terakhir, terdapat menyimpan pekerjaan pada Microsoft Excel. Setelah selesai bekerja, penggunanya disarankan untuk menyimpan pekerjaan mereka. Ini dapat dilakukan dengan memilih menu file dan memilih save atau save as. Pemilihan lokasi penyimpanan dan pemberian nama file sesuai kebijakan atau kebutuhan si penggunanya. Lalu di modul 8 kita masuk di materi Microsoft Excel yang berisi materi sorting, filtering, condition lookup atau lookup, dan pivot table. Di dalam materi Microsoft Excel sorting, filtering, condition, VLOOKUP, dan pivot table terdapat beberapa poin. Yang pertama, sorting data. Yang kedua, filtering data. Yang ketiga, kondisi if. Dan yang keempat, VLOOKUP dan lookup. Dan yang terakhir, pivot table. Di dalam sorting data dalam Microsoft Excel melibatkan pengaturan ulang urutan baris berdasarkan nilai di salah satu kolom. Ini dapat dilakukan dengan memilih data yang diinginkan, diurutkan, lalu mengakses menu sort dan filter, dan memilih opsi sort A to Z atau sort Z to A. Proses ini juga membantu penggunanya mengorganisir data dalam urutan yang diinginkan. Lalu yang kedua, terdapat filtering data. Filtering data memungkinkan penggunanya menyembunyikan sebagian data berdasarkan kriteria tertentu. Penggunanya juga dapat menggunakan filter untuk menampilkan atau menyembunyikan data yang memenuhi kondisi tertentu, seperti menampilkan hanya nilai yang lebih besar dari angka tertentunya, atau hanya data dengan kategori tertentu. Lalu, yang ketiga terdapat kondisi if. Kondisi if atau if statement adalah fungsi logika di Excel yang memungkinkan pengguna memberikan instruksi kondisional pada datanya. Contohnya, penggunanya dapat menentukan bahwa jika suatu kondisi terpenuhi, maka hasilnya adalah A, dan jika tidak, maka hasilnya adalah B. Ini membantu dan memberikan keputusan berdasarkan kondisi tertentu bagi penggunanya. Lalu yang keempat, terdapat lookup dan lookup. Lookup atau vertical lookup dan lookup atau yang biasa kita artikan horizontal lookup. Ini memiliki fungsi pencarian nilai di Excel. Lookup digunakan untuk mencari nilai dalam kolom dan mengembalikan nilai terkait dari kolom yang berdekatan. Lalu lookup bekerja serupa, tetapi mencari nilai dalam baris. Kedua fungsi ini berguna untuk mencari data dalam tabel atau rentang data. Lalu yang terakhir ada pivot table. Pivot table adalah alat analisis yang kuat di Excel. Ini memungkinkan penggunanya untuk menyusun dan mengelompokkan, menyaring, dan menghitung data. Penggunanya dapat membuat ringkasan yang mudah dibaca, dipahami dari dataset yang besar. Pivot table juga sangat membantu dalam analisis data yang kompleks. Lalu yang terakhir ada modul 9 yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, ada pengantar PowerPoint. Yang kedua, membuat presentasi baru. Yang ketiga, menerapkan tema desain. Yang keempat, menambahkan media ke slide. Yang kelima, pengaturan slideshow. Yang keenam, manajemen slide. Yang ketujuh, pengaturan show. Dan yang terakhir, menyimpan dan mendistribusikan. Di poin pertama kita terdapat pengantaran PowerPoint. PowerPoint adalah aplikasi presentasi yang umum digunakan untuk membuat tata letak visual, yang biasanya disebut dengan presentasi. Ini memungkinkan penggunanya untuk membuat slide dengan teks, gambar, grafik, dan media lainnya, untuk disajikan secara berurutan.
Lalu yang kedua, membuat presentasi baru. Buka PowerPoint. Jika kita ingin membuat presentasi baru, kita bisa membuka PowerPoint dan pilih file. Lalu klik icon new untuk membuat presentasi baru. Kita dapat memilih memulai dengan template kosong atau menggunakan template yang sudah ada. Lalu yang ketiga, menerapkan tema desain. PowerPoint ini menyediakan berbagai tema desain yang diterapkan pada presentasi yang ingin kita pilih. Dengan cara klik pilih desain dan pilih tema yang sesuai dengan gaya atau kebutuhan presentasi kita. Lalu yang keempat, ada menambahkan media ke slide. Dengan cara klik pada slide, tempat yang kita ingin menambahkan media, lalu pilih insert dan pilih opsi yang sesuai untuk kita tambahkan teksnya. Atau gambar, bisa juga grafik, audio, dan video. Lalu yang kelima terdapat pengaturan slideshow. Pengaturan slideshow ini mengaplikasikan sangat mudah. Yang pertama, bisa pilih slideshow untuk mengatur cara presentasi akan ditampilkan. Lalu kita dapat memilih tata letak atau animasi dan efek transisi antar slide menuju slide berikutnya. Lalu yang keenam terdapat manajemen slide. Manajemen slide ini bisa menggunakan panel tampilan slide untuk melihat dan mengolah seluruh slide presentasi yang kita punya. Lalu kita juga dapat menambah atau menghapus serta menyusun ulang slide sesuai dengan kebutuhan apa yang kita inginkan. Lalu yang ketujuh ada pengaturan show. Pengaturan show ini bisa dipilih di slideshow, terus kita menuju setup slideshow untuk mengatur opsi presentasi. Seperti mulai dari slide tertentu, presentasi layar penuh, dan lain sebagainya, sesuai kebutuhan dengan kita. Lalu yang terakhir, menyimpan dan mendistribusikan. Di menyimpan dan mendistribusikan ini, kita bisa pilih file, lalu klik save untuk menyimpan presentasi yang sudah kita buat. Lalu bisa juga pilih file, terus kita bisa mengekspor atau meng-save as untuk mendistribusikan presentasi dalam berbagai format seperti PDF atau video. Mungkin sekian saja dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.